Kita main kucing lompat. Baik, di tutorial kali ini kita akan membuat game permainan, yaitu saya kasih nama kucing lompat ya. Masih di Scratch. Kita langsung ke aplikasinya. Ini saya pilih berkas dari yang baru ya. Oke. Baik, ubah dulu bahasanya ke bahasa Indonesia. Baik, kita kasih nama di sini game kucing lompat. Selanjutnya kita tambahkan untuk panggungnya, kita klik yang blue sky. Oke. Untuk di sprite-nya ini yang pertama si cat. Kita tambahkan lagi, kita klik. Kita pilih yang crab ini. Crabnya ukurannya 100 ya, kita kecilkan jadi 50. Kemudian kita enter. Nah, sudah kecil. Selanjutnya kita buat coding untuk yang crab dulu. Kita pilih kejadian. Ketika diklik ini ya benderanya, kita perbesar dulu ya. Kemudian pilih kontrolnya, pilih selamanya. Kita pilih si crab ini dia berada di posisi paling kanan ya. Jadi gerakan. Kita pilih dia pergi ke paling kanan, kita X-nya 250, Y-nya negatif 150. Coba kita jalankan ya. Nah, si crab-nya paling kanan sini ya. Selanjutnya kita buat dia meluncur gitu ya. Pelan-pelan menuju arah sebelah kiri ini. Berarti kita pilih dia meluncur. Kita pilih meluncurnya 3 detik agak lambat seperti ini menuju paling kiri berarti negatif 250, Y-nya negatif 150. Oke, kita jalankan. Nah, ini untuk si crab ya, kita stop. Selanjutnya untuk si cat-nya kita akan atur codingnya. Kita tambahkan variabel di sini. Saya buat sebuah variabel yang pertama skor ya. Skor. Kemudian kita tambahkan lagi variabelnya yang berikutnya adalah waktu ya. Tampilan waktunya kita ubah, kita klik kanan, saya pilih slider. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ceritanya nanti ini si cat ini lompat gitu ya, kucing lompat kan. Nah, kalau dia tidak menyentuh si crab, kita kasih skornya nih, kita ubah skornya jadi 10. Kalau dia menyentuh, kita kurangin skornya ya. Waktunya nanti kita mulai dari misalkan 30 detik pertama ya. Baik, kita mulai dulu atur untuk tampilan si cat-nya. Kita pilih kejadian, ketika diklik, saya perbesar ya. Nah, ketika diklik ini, si cat ini kita atur dulu deh posisinya di mana. Misalkan mau di sini ya, biar agak di tengah. Di sini berarti X-nya ini ya, Y-nya yang ini. Berarti kita pilih gerakannya, dia pergi ke, nah ini sudah posisinya ya. Jadi posisinya ini sama dengan X yang di sini, Y-nya juga sama dengan di sini. Selanjutnya yang kita lakukan, nanti dia berubah gerakannya gitu ya.
Nah, ini kalau kita lihat customnya cat ini kan ada 2 nih. Nah, seperti ini. Nah, jadi supaya bagus, kita klik lagi kontrolnya, itu adalah selamanya. Nah, selamanya si cat ini ngapain? Customnya berubah ya. Jadi itu ada di tampilan, klik tampilan, pilih custom berikutnya. Nah, berubahnya setiap kapan gitu ya. Nah, kita kasih waktu. Misalkan berarti kita pilih di kontrol sini, tunggu sampai ya. Misalkan kalau kita jalankan seperti ini, nah ini agak lambat ya perubahannya. Kita tunggunya ini kita ubah jadi 0,1, 0,1 detik. Coba kalau kita jalankan. Nah, bagus sudah gerakannya ya. Gerakannya si cat ini. Kita stop dulu. Selanjutnya kita atur untuk skor. Kita atur untuk skornya. Pilih lagi kejadian ya, sama. Ketika diklik ini kita atur karena skor ini variabel. Kita pilih sini. Pertama kita atur sini. Atur my variabelnya diubah, diklik ya. Atur skor itu ke 0 gitu ya. Pertama dia 0. Selanjutnya kita pilih ke kontrolnya selamanya. Nah, kita akan tunggu nih. Misalkan si cat ini tidak menyentuh si crab, ya, kucing tidak menyentuh kepiting gitu ya. Kita mau kasih ubah skornya menjadi 10. Nah, itu setiap berapa waktunya ya. Itu kita pilih kontrolnya, misalkan tunggu 1 detik deh. Kalau dia tidak ada, kalau si cat tidak menyentuh kepiting, kita ubah skornya. Ya, kita ubah skornya menjadi 10 ya. Kita ubah skor, berarti di variabel ya, karena skor ini kan variabel. Klik variabel, di sini ubah my variable. Nah, ini kita agak ke sini. Nah, biar lebih besar ya. Nah, ubah my variable diganti menjadi skor. Menjadi 10. Sekarang gimana kalau misalkan dia menyentuh? Nah, kita buat aja ininya ya, instruksinya. Kalau misalkan dia menyentuh gimana tuh? Ya. Ketik sama kejadian ini ya, kejadian ketika diklik sini ya. Kemudian selamanya kontrolnya. Nah, selamanya jika cat menyentuh crab, menyentuh kepiting, berarti kontrolnya kita pilih yang jika ya, sini ya. Nih. Jika di sini sensor, kalau menyentuh itu disensor ya. Nah, jika menyentuh, nah pasangkan di sini. Menyentuh siapa? Yaitu menyentuh crab. Nah, jika kucing ini menyentuh crab, maka selain ubah skor, ada suara gitu. Meow. Jangan ya, kita kasih mulai suaranya meow. Nah, baru ubah skornya. Berarti klik variabel. Ya, kita ubah sini variabelnya ya, yaitu skor sebesar -1 misalkan ya. Nah, coba kita jalankan dulu ya. Nah, sekarang kita buat dulu untuk tombolnya ya. Jadi supaya dia bisa lompat itu kita menekan spasi di keyboard ya. Jadi kita buat dulu perintah instruksinya di sini. Kita pilih kejadian.
ketika tombol spasi ditekan, ini ya, ketika tombol spasi ditekan, kita akan buat muncul suara gitu ya. Jadi kalau kita menekan spasi itu ada suaranya. Kita pilih suara di sini, pilih mulai suara, kita ganti suaranya, kita tambahkan suara yang lain, kita klik suara, kita pilih di sini, pilih suaranya yang pop, cari sini. Pop, ya. Yang ini sudah, kita kembali ke kodenya, jadi kita ubah. Ketika spasi ditekan itu muncul suara gitu ya. Kemudian si cat ini akan meluncur naik. Nah, berarti digerakkan ya. Dia meluncur. Nah, meluncurnya ini naik dulu menuju, kita kasih aja ini jadi 120 ya. Negatif 120. Kemudian Y-nya kita kasih 20. Jadi meluncur naik gitu ya. Ketika dia meluncur naik berarti Y-nya yang positif. Ini meluncur naik itu agak cepat, kita kasih aja 0,3. Kemudian meluncur turun. Ya, meluncur turunnya berarti di posisi yang sama, negatif 120. Y-nya kita kasih aja negatif 120 juga gitu ya. Ini kita kasih waktunya misalkan supaya agak lama 1,5 misalkan. Coba ya, kita coba, saya tekan tombol, nah seperti ini ya. Jadi dia lompat gitu ketika ada si crab ini. Nah, ini tombol spasi tadi untuk melompat ya. Kodenya seperti ini, meluncur naik, kemudian meluncur turun. Selanjutnya kita kasih coding lagi, yang terakhir adalah atur ini waktunya ya. Nah, kita atur waktu. Kejadiannya sama, ketika diklik ya, kita akan atur waktunya itu berarti waktu variabel ya. Berarti kita ke variabel, atur sini my variable, itu atur waktu. Ketika pertama kita kasih dia 30 gitu ya. Nah, kemudian pilih lagi di kontrolnya selamanya. Nah, waktunya ini akan berkurang gitu, berkurang. Kita tunggu selama 1 detik gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti 1 detik kurang, mungkin bisa ditambah. Nah, kita tunggu selama 1 detik, waktunya berubah. Berarti kita ke variabel, pilih ubah. Nah, ubah waktu sebesar negatif 1. Jadi nanti waktunya berubah dari 30 jadi 29, terus gitu ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana jika waktunya sudah sama dengan 0? Nah, berarti kita pilih kontrolnya. Jika, sini ya, jika di sini pilih yang operatornya yang sama dengan, nih, pilih yang sama dengan ini. Nah, kita pilih ya, yang sama dengan ini, letakkan di sini. Jika waktu sama dengan 0, waktu berarti variabel, waktu ini kita ambil, tempel, masukkan sini. Jika waktu sama dengan 0, nah berarti sudah game over nih. Nah, kita pilih kontrolnya di sini, kita siarkan. Nah, di kejadian kita pilih siarkan pesan. Nah, pesannya ini kita ubah, tambahkan pesan baru, yaitu game over. Nah, game over. Jadi kalau waktunya sudah habis, kita akan siarkan pesan game over. Oke. Nah, selanjutnya berarti berhenti permainannya. Berarti di kontrolnya kita pilih yang berhenti semua. Nah, setelah
waktunya sama dengan 0 game over gitu ya, kita mau muncul si cat ini ada suara tepuk tangan baru muncul skornya gitu ya. Misalkan selam game over, skor kamu berapa gitu ya. Nah, jadi kita tambahkan nih codingnya. Jadi kita pilih lagi di sini di kejadiannya, pilih ketika aku menerima pesan. Nah, jadi nih, ketika aku menerima pesan, pesan apa nih? Yaitu pesannya game over. Nah, maka muncul suara dulu, share gitu ya. Mulai suara, pilih yang tepuk tangan ya. Kita tambah suara, kita pilih suara. Tepuk tangan itu ada di olahraga ya. Cheer ini. Nah, sudah masuk ya. Kita ke kodenya, kita ubah menjadi cheer gitu. Kemudian kita akan katakan, berarti di tampilan ya. Nah, katakan di sini. Nah, katakannya apa? Misalkan game over, skor kamu, skor Anda. Berarti kita pilih yang kan ada 2 kalimat yang mau kita ucapkan ya, satunya ada variabelnya. Kita pilih operator, kita pilih yang gabungkan. Nah, ini gabungkan di sini. Kalimat yang pertama kita ketikkan game over. Gitu ya. Skor Anda. Nah, sama dengan ini pisang yang ini kita ganti. Nah, kita ganti dengan skor ya. Jadi nanti otomatis skornya akan masuk di sini. Nah, ini selama berapa gitu ya. Misalkan mau kita atur jadi selama 6 detik biar agak lama tampilannya, ya bisa. Nah, seperti ini ya. Nah, kita atur dulu ini 30 ya. Untuk uji coba ini kita ubah dulu ke 10 aja ya, biar cepat nanti selesainya. Coba kita mainkan, kita posisi yang besar ya, layar penuh seperti ini. Ayo kita bermain. Ya, skornya sudah 0 ya, lompat. Ya, lambat lompat ya. Ayo lompat. Oke, lompat. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, kita kembalikan untuk waktunya terserah ya. Anak-anak, teman-teman bisa diubah waktunya, pertamanya ke berapa, boleh ke 60 atau ke 30. Misalkan mau diatur ke 30 dulu juga boleh. Seperti itu caranya untuk kita membuat game permainan ya, kucing lompat di aplikasi Scratch. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.